Kini aku berada di tanah suku Dayak, di langit burung rangkong dan di lautan para parimanta. Di ujung timur Pulau Kalimantan tempat tujuanku terletak. Oh ya Pak, kita bisa mampir sebentar ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau? Oh ya Mbak, bisa. Oke, makasih. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau. Ya, ini tujuan pertamaku sebelum aku menyeberang ke Pulau Derawan. Di sini aku akan bertemu dengan Pak Sujadi selaku Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau. Semoga saja aku mendapatkan pengetahuan lebih setelah aku tiba di sana. Ya, selamat siang. Oh ya, Bapak Sujadi ya, saya Rima Pak. Oh ya, terima kasih. Iya Pak, perkenalkan sebelumnya saya Rima, kebetulan sekarang lagi jalan-jalan di sekitar Kalimantan Timur. Nah Pak, saya juga mau bertanya-tanya nih seputar sumber daya kelautan yang ada di Berau khususnya. Ini ada apa aja ya Pak ya? Kita punya luas perairan 1,22298 juta hektar gitu. Ya, cukup luas itu. Terus kemudian potensi kelautannya itu mulai dari mangrove ya, kemudian terumbu karang, lamun. Nah, itu semua hampir tersebar di setiap sit di Kabupaten Berau. Potensi penangkapannya itu 35.000 ton. 35.000 ton dalam waktu? Itu untuk potensi semua sumber daya alamnya 35.000 ton. Sementara yang baru bisa dimanfaatkan baru sekitar sampai 17.000 ya. Masih itu setengahnya ya masih Pak? setengahnya. Jadi memang kalau dalam pemanfaatan di dunia perikanan itu kita nggak boleh memanfaatkan itu potensinya gitu nah. Jadi harus di bawah ini sehingga memberi kesempatan sama ikan-ikan itu untuk berkembang ya, dan pemanfaatannya bisa berkelanjutan. Untuk pulau-pulau kecilnya itu karang semua banyak kan. Ya, itu mulai dari Derawan sebelah utara, kemudian Maratuaga di tengah ya, kemudian ke selatan Biduk-Biduk. Terus biota-biota yang memang ada di inilah dilindungi ya selama ini, penyu, kemudian parimanta. Penyu itu hampir ada di utara dengan di selatan. Jadi kalau di selatan itu Biduk-Biduk, di sebelah utara Kepulauan Derawan sini. Nah, terus kemudian Napoleon. Di Provinsi Kalimantan Timur ini, aku tertarik untuk menyambangi sebuah pulau kecil yang terkenal akan keindahannya. Dan ya, penyu dan parimanta di Kepulauan Derawan. Salah satu kepulauan surga kecil yang bersemayam di gugusan kepulauan Indonesia yang turut menyimpan beragam kepingan-kepingan surganya. Ditambah yang ku dengar, di sana mereka pun melakukan kegiatan konservasi penyu untuk tetap menjaga kehidupan penyu agar tidak punah. Tak sabar aku ingin ke sana. Perjalananku menuju Pulau Derawan diawali dengan perahu speedboat ini. Percikan air laut dan perjalanan yang lumayan panjang ini sudah pasti akan terbayar nanti dengan keindahannya. Serta jumpa dengan para penyu dan parimanta. Tak sabar rasanya aku untuk segera tiba di Pulau Derawan. Memang benar apa yang ku dengar dari banyak orang tentang Pulau Derawan. Sebuah gugusan pulau dengan luas wilayah kurang lebih 5.000 hektar. Dan membuat setiap pasang mata yang melihatnya secara langsung akan takjub dan terpukau dengan alam ini. Hembusan angin, gema suara gelombang laut, nyanyian burung,
serta lambatan para penghuni laut kian menghipnotisku di tiap detiknya. Tak ingin rasanya aku meninggalkan pesona ini walau hanya 1 detik di sini. Desiran angin kian membuatku memejamkan mata. Tak sadar, senyumku merekah akan ketenangan ini. Indonesia, kau surga abadi penghuni bumi. Pesonamu dari langit, dataran, hingga lautanmu begitu dirindukan. Semoga berbagai potensi wisata ini selalu terjaga di bumi Ibu Pertiwi. Hampir semua orang menyukai penyu. Makhluk laut yang satu ini selalu terlihat tenang. Mereka berenang dengan elegan dan terkadang tidak peduli saat kita mendekat dikala menyelam. Meski begitu, penyu adalah perenang yang luar biasa. Dan mereka pun bisa melakukannya selama berjam-jam tanpa kelelahan. Mereka bisa bergerak dari 1 mil per jam menjadi sekitar 5 mil per jam. Menyelam di berbagai sudut Pulau Derawan pun, penyu seringkali mudah ditemukan. Bahkan, tanpa perlu menyelam, aku pun dapat melihat banyak penyu, terutama di dermaga Pulau Derawan. Sambil berjalan di dermaga pun, aku dapat melihat penyu naik ke permukaan di area dermaga, mengambil nafas dan kemudian turun ke dalamnya laut. Waalaikumsalam. Oh ya, Rina. Selamat siang Pak. Siang. Ya saya Rima yang Iya. sempat menghubungi ini Pak Ading ya? Iya betul. Pak Ading, saya dengar kan Bapak sebagai salah satu yang melakukan konservasi penyu ya? Iya betul sini. Saya boleh tanya-tanya sedikit Pak? Boleh. Kalau untuk konservasi penyunya juga saya boleh lihat nggak? Boleh, tentu boleh ya. Di mana nih Pak? Oh ada di belakang sana. Jadi kita lewat sini ke belakang kita lihat apa tempat penangkaran itu. Boleh langsung sekarang? Boleh. Mari. Kemana Pak ini? Di sini tempat penangkaran kita. Di sini ada telur semua, di sini telur penyu. Selain di sini, di dalam sana juga ada. Di sini ada? Iya ada juga. Kebetulan yang tadi malam yang baru menetas itu ada 1 sarang di sini. Oh gitu? Iya. Boleh kalau kita lihat ya. Ini udah berapa lama sih Pak melakukan penangkaran penyu ini? Sejak Januari 2015 kita melakukan penangkaran penyu sini. Nah ini kebetulan ada yang baru menetas tadi malam. Ini yang baru menetas? Iya. Ini telur ini kita tanam tanggal 10 ya. Tanggal 10 bulan 6. Jadi menetas tanggal 7 ya.
bulan ini, bulan 8 ini, jadi 2 bulanan ya. Penangkaran di sini yang dilakukan apa saja nih, Pak? Apa saja yang dilakukan di penangkaran ini? Ya kita pertama ya, kita tuh kontrol keliling di pantai itu malam, menjaga penyu yang sedang bertelur atau naik bertelur, kita jaga. So biasanya kalau tidak dijaga, itu tamu-tamu yang datang berkunjung, tamu-tamu wisatawan yang datang itu kan nggak ngerti dia. Nah, ketika ada penyu naik, biasanya mereka datang ke sana, dilihat. Nah penyu itu mungkin kena senter, kena apa itu terganggu kan. Nah penyu yang turun, makanya itu kita jaga. Kita bekerja sama dengan aparat keamanan juga di sini untuk melindungi, jangan sampai ada orang-orang yang berbuat usil gitu. Kadang-kadang kalau kita biarkan juga telurnya diambil orang gitu. Dari tahun ke tahun penyu kita semakin berkurang. Jadi dengan adanya upaya pelestarian, alhamdulillah kelihatannya semakin bagus ya, semakin ada saja penyu yang naik. Apa aja nih Pak kendalanya? Oh, sebetulnya kalau dibilang kendalanya tuh sudah tentu banyak ya. Ini berkaitan dengan kunjungan wisata. Itu tadi saya bilang wisatawan tuh banyak yang belum mengerti juga bagaimana penyu ini dilestarikan, kemudian ada jangan sampai terganggu dan lain sebagainya kan. Nah, kadang-kadang mereka itu pengen lihat penyu begini ini kan, penyu nanti mau diminta, mau di apa. Nah ini kan dilindungi gitu. So, undang-undangnya juga jelas dari Dinas Perikanan dan Kelautan itu bahwa untuk yang mencuri ya, katakanlah mencuri menangkap penyu dewasa itu nanti kena pidananya itu 15 tahun penjara, kemudian dendanya 1 miliar gitu. Jadi sebetulnya tidak main-main, sudah sangat serius kan. Cuma untuk orang yang belum mengerti memang susah. Juga salah satu kendala itu dengan speedboat ya, kapal-kapal yang datang masuk itu dengan kecepatan tinggi, sehingga pada saat penyu itu naik ke permukaan mengambil napas ya, penyu ini sama dengan kita bernapas di tekanan 1 atmosfer. Jadi dia naik ke permukaan tuh speednya jalan cepat, prok. Jadi seringkali penyu itu kena baling-baling itu mati banyak yang gitu. Terus Pak kalau untuk populasi penyu sendiri yang ada di Derawan sampai saat ini tadi kan sempat terdengar kata-kata berkurang ya? Iya betul. Memang seberapa besar nih penurunan dari populasi penyu? Ketika tahun 80-an itu penyu yang naik itu ada banyak. Mungkin untuk Pulau Derawan ini sendiri 7 sampai 10 ekor ya naik setiap malam itu untuk di bulan-bulan yang seperti Agustus ini ya, seperti bulan-bulan kenaikan yang lebih banyak. Kalau Pulau Sengalaki itu kita tahu sampai 150 ekor, 100 ekor ya setiap malamnya. Nah sekarang ini kan untuk Pulau Sengalaki itu di puncaknya di bulan Agustus ini paling hanya sekitar 50 ya, 50-60 ekor. Nah kalau di Derawan sendiri di puncaknya paling banyak hanya 3 ekor. Itu pun sudah jarang sekali kita temukan itu yang naik 3 ekor. Melihat penyu bertelur adalah pengalaman yang pertama kali bagiku. Sekaligus membuatku berpikir tentang betapa mengagumkannya alam ini. Betapa siklus hidup dan putaran alami kehidupan untuk menjaga spesies harus tetap ada. Begitu perjalanan ke Sang Laki sudah dipastikan hari ini,
Yang terbayang pertama di benakku adalah Parimanta. Perjalanan ke Sang Laki adalah perjalanan untuk menonton tarian para Parimanta. Untuk menyaksikan tarian Parimanta ini tidak semudah yang aku kira. Butuh keberuntungan yang besar untuk melihat langsung makhluk yang menakjubkan ini. Parimanta kini masuk dalam kategori nyaris terancam punah berdasarkan International Union for Conservation of Nature. Hal ini dikarenakan populasi Parimanta diperkirakan terus berkurang dan kian mendekati kepunahan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Di antaranya yaitu polusi air laut, tingkat perkembangbiakan, atau tingkat kelahiran manta yang rendah. Dan sangat disayangkan adalah perburuan liar manta. Parimanta menjadi sasaran tangkapan nelayan untuk diburu dagingnya. Harga satu ekor parimanta dapat mencapai minimal 3 juta rupiah. Bahkan insang parimanta menjadi komoditi yang paling dicari sebab dipercaya berkhasiat bagi keperkasaan kaum pria. Sementara daging parimanta biasanya diperdagangkan untuk diolah dengan cara dikeringkan sebagai bahan pembuat dendeng ataupun abon. Kembali, manusialah yang menjadi faktor kepunahan mereka. Ini hari terakhirku berada di Pulau Derawan. Tak terasa warna kulitku semakin eksotis ya. Dan tak lengkap rasanya jika mengunjungi pulau ini namun tak bertemu dengan penghuni dan mengelilingi pulau indah ini. Selain beramah tamah dengan penduduk sekitar, aku pun menjumpai beberapa orang turis yang juga mengunjungi Pulau Derawan. Hi guys. Hi. Rima. Fatima. Hi Rima. Hi. Hi Rima. So where you guys come from? From Spain. From Spain. Oh, it's so far away from here. Ali. Oh, by the way, I have some questions to all of you as an international tourist and come to Indonesia. Like from so many countries that exist in the world, where you choose Indonesia as one of the destination you want to come. Well, I was looking for a destination, a wild destination, Okay. like a paradise, and I found Indonesia, the Balikpapan and Kalimantan. Kalimantan as a very good destination for visiting the jungle and also an island to dive. Yeah, Kalimantan is very, very wild here with the jungle, the river, and then the sea. It's so complete for the wild thing. And you? Why? Why you choose Indonesia? World is the same, an adventure, and it's. I think it's a beautiful country in all senses. This is your first time? Yes. Ah, wow. So hopefully you have a good moment in Indonesia. Okay, and if we talk about the marine, and of course, are you a diver? Yes. Oh wow, cool. Same with me. I'm a diver too. And in Indonesia, we have a lot of variant of fish, and some of them is protected. That you get some information about the protected animals, Yes. especially fish. Turtles, Oh yeah, turtles. the manta ray, Yeah. and the whale shark. Okay. But we have
Today we saw manta rays. Oh, you guys saw manta rays. Yes, Turtles. we came also because we wanted to see a manta ray and turtles, and we had lucky, so we saw all of them. Okay, did you know there is protected animals? Yeah. Okay. Well, from where you get the information that the animals is protected? The turtle, the manta ray, and the whale shark. Television, maybe internet. Ah. In the island too. There. In this island, they give some information about the protected Yeah, animals. Okay, so as a tourist, what can you do to keep the animals protected and to make this island still clean? What will you do? Respect the laws of the animals, and if we see one of them, respect them, don't touch them, and be careful with all the garbage, no? Don't let it in the sea. Yeah. Back. Especially plastic, yeah. Yeah. Okay, so guys, because now we are in the Derawan Island, so what's your hope about Indonesian marine life, especially in Derawan? To preserve it and to see it again Uh, when we come back. without any different, any damage, and Yeah. anything is still the same. And you? Yes, I wish if I come back again, I would like to find that one at least as clean as is As right now? Oh, It could okay. be better if it would be cleaner, more Okay. cleaner. So yeah, it's like our time, yeah, to protect it together as a tourist, as a local people, as anyone. So one more question. After this, when you come again to Indonesia for the second visit, or Of course. of course? Yes, sure. Okay. I hope so. Okay. Okay. So thank you so much, and Thank you. maybe we can enjoy the sunset. Of course. It's a little bit too late. Thank you. Thank you. Okay. How to say thank you in Spain? Gracias. Gracias. Yeah. Gracias. Halo Pak. Halo. Iya, kebetulan memang saya lagi jalan-jalan nih Pak, menikmati alamnya Derawan. Iya. Indah banget, Iya, bagus iya. banget. Mm-mm. Ini Bapak memang asli. Ya, saya asli penduduk. sini. Betul, betul. Lahir saya. di sini. Lahir di sini, dibesarkan di sini ya. Oh gitu. Betul. Nah Pak, ini kan Derawan dari waktu ke waktu pasti Bapak lebih merasakan lah ya perkembangannya menjadi destinasi wisata. Betul, betul Nah ini ya. gimana nih Pak? Menurut Bapak yang memang asli dari Derawan, perkembangan Derawan seperti apa sih dari waktu ke waktu? Iya, memang sejak dulu ya Derawan ini tidak seperti yang ada sekarang ini. Nah, dulu Derawan ini sepi, jadi kehidupan di sini itu 90% katakan itu adalah nelayan asli. Tapi dengan adanya perkembangan pariwisata yang ada sekarang ini, malah kebalikannya gitu. Jadi yang kita lihat di sini ada 80% sudah beralih usaha ya, jadi ikut di pariwisata, baik itu sebagai guide, ada yang buka rumah makan, resort dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang jadi nelayannya itu hanya sekitar 20% lagi. Nah terus kalau kita berbicara seputar area gitu ya, Ya. yang memang didatangi oleh banyak orang, Iya. yang tidak hanya dari lokal aja kayaknya ya, dari tadi juga Iya, saya iya, ketemu beberapa betul. ada Mm-mm. wisatawan asing gitu Betul, ya Pak. betul. Ha. Itu kan pasti juga punya dampak tersendiri buat seperti kebersihannya, Iya. terus juga keadaan alamnya. Mm-mm, mm-mm. Itu gimana Pak? Memang betul, kalau itulah salah satu tantangan dengan pariwisata, dengan lingkungan ini ya. Kalau dulu alamnya ini semuanya bagus, bersih, asli ya, dengan terumbu karang dan lain sebagainya itu bagus. Ikan tuh benar-benar Ikannya banyak kali ya. banyak sekali, ikan ada banyak, ikan hias dan lain sebagainya itu banyak. Tetapi dengan adanya pariwisata ini ada saja hal-hal yang bertentangan gitu ya. Iya, betul. Misalnya ada orang yang menangkap ikan hias untuk dijual ke tamu-tamu ya. Kemudian ada juga tamu-tamu yang datang itu terutama biasanya orang-orang kita, orang-orang lokal itu datang tanpa didukung oleh guide yang benar, itu mereka karena memetik terumbu karang ya. Terumbu karang itu dipetik kemudian dibawa pulang. Kalau untuk para stakeholder dari pemilik resort, Mm-mm. kemudian cottage, ada nggak sih Pak upaya untuk tetap menjaga lingkungan khususnya untuk area laut? Itu ya tidak semua ya. Kalau menurut saya, menurut pengamatan saya,
Itu tidak semua, memang ada resort besar seperti ini itu sangat peduli dengan lingkungan. Tapi ada resort-resort yang kecil itu ya, itu malam-malam mereka biasa buang sampah gitu. Nah itu permasalahan itu. Jadi sering saya temukan itu di pantai di belakang sana kan, itu ada bungkusan-bungkusan sampah itu. Ya dari mana datangnya? Ya mereka itu buang malam hari. Nah terus kalau untuk Bapak kan asli sini, Iya. kemudian juga memang sangat aktif di beberapa kegiatan masyarakat. Iya. Ya. Seberapa besar sih Pak sekarang tingkat kesadaran masyarakat akan kecintaan pada lingkungan, terus menjaga kelestarian alamnya, khususnya untuk laut gitu ya? Iya ya. Kalau menurut saya ya untuk Derawan itu ya saya katakan tadi dari 90% nelayan sekarang ini hanya tinggal 20%. Jadi mungkin yang belum memiliki kesadaran tinggi itu hanya yang sekitar 20% itu aja yang nelayan aktif menangkap hasil laut itu untuk dijual. Itu saja mungkin diantaranya mungkin mereka bisa dengan mau mengambil udang di bawah batu mereka terpaksa memecahkan batunya gitu atau dengan cara apa gitu. Nah kalau untuk yang 80%-nya itu sangat tinggi kesadarannya, sangat mendukung, kemudian sangat memperhatikan lingkungan ini. Jadi mereka sangat tinggi kesadarannya. Karena memang itu juga sumber penghasilan mereka Betul dari ya, alam ya. ini ya. Betul. Oke, terus kalau itu kan dari segi masyarakat. Iya betul. Kemudian dari segi kesadaran wisatawan yang datang ke sini sudah seberapa besar Pak? Nah itu tadi, karena untuk wisatawan yang datang ke sini ini kan ya itu terdiri dari berbagai golongan ya, katakanlah tingkatan SDM-nya itu berbagai tingkatan ya. Kalau untuk yang memiliki SDM yang menengah ke atas gitu, mereka sangat peduli. Kadang mereka jalan di pantai ada lihat sampah plastik, mereka pungut, masukkan di plastik, dibawa ke resort di mana mereka menginap, disimpan di tong sampah. Nah, untuk yang kesadarannya rendah ya, katakan SDM-nya yang rendah itu, mereka tidak perlu, kadang merokok sembarang buang, minum aqua itu botolnya dibuang sembarang itu, plastik dan lain sebagainya tuh. Nah itu mungkin namanya. Kembali aku diperlihatkan akan orang-orang yang masih peduli dengan lingkungan, dengan alam sekitar, dan dengan keseimbangan alam yang harus tetap terjaga keutuhannya. Kembali pula, aku diberitahu jika tak semuanya manusia mempunyai perilaku yang sama. Masih banyak mereka yang paham akan kesadaran pengawasan dan pengelolaan ekosistem yang baik yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, agar tidak ada rantai ekosistem yang terputus karena tindakannya yang mengeksploitasi lautan ini. Semoga keberlangsungan pemahaman masyarakat sekitar akan terus mengakar dan menguatkan agar laut Pulau Surga ini tetap lestari.